Aduh. Cek. Kan main musiknya. Ronda. Tes 1 2 1 2 tes. Ini apa yang mau dibahas ini jadinya? Ya materi yang kemarin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dengan iman dan Islam yang masih teguh kita pegang di dalam dada kita. Tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, malam hari ini kita lanjut pada acara atau program dari Kopi Tama di live streaming FB Kopi Tama dalam program Jati Diri Pemuda Muslim setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15. Nah, sebelum saya mulai, karena kita vakum kemarin sudah menyapa Kak Baim ya. Pertama itu di hari Senin Kak Baim yang menyampaikan tentang sejarah Islam, tentang kedua negara yang superpower yaitu Persia dan Romawi, tapi takluk hanya ditaklukkan oleh sebuah negara yang baru baru saja terbentuk, ya kan, yang dimana luasnya itu tidak lebih besar daripada luas Jakarta, yaitu Madinah. Ya, dalam artian yang kemarin dijelaskan Kak Ibrahim adalah Islam pada saat itu. Nah, sebelum saya mulai, saya sapa dulu Kak Ari, karena sekitar 2 minggu kita tidak tegur sapa ini ya di live streaming FB Kopi Tama, jadi saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini pada malam hari ini? Alhamdulillah khair. Luar Baik, baik. biasa. Terlihat wajahnya begitu bercahaya karena memang Sorotan lampu. sorotan lampu. Ya, alhamdulillah baik. Bagaimana Kelihatan pekerjaannya? bercahaya. Pekerjaannya bagaimana nih? Alhamdulillah. Lancar ya masih. Baik. Bagaimana Alhamdulillah. sedikit kalau nanya nih kondisi di rumah sakit bagaimana nih? Memprihatinkan banget atau bagaimana Eh, gitu? kalau dibilang memprihatinkan, alhamdulillah ini pasien dari COVID sudah berkurang Berkurang dari yang ya. pernah hampir hampir mencapai 100, tapi sekarang ini sudah berkurang setengahnya lah. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin. Semoga wabah atau pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa mengadakan acara-acara offline bukan hanya di online. Amin ya Amin. robbal alamin. Nah, malam hari ini kita ngobrol santai aja Kak Ari. Karena kan kemarin kalau kita mau merunut atau mengikuti alur cerita dari Kak Ibrahim seperti yang saya sampaikan sebelumnya kepada Kak Ibrahim, sebenarnya kalau membahas sejarah itu tidak cukup pada satu sesi pertemuan saja atau satu kali penyampaian di live streaming FB. Nah, tapi pada malam hari memang kemarin Kak Ibrahim sampaikan bahwa ini hanya mengisahkan bagaimana sejarah Islam itu menaklukkan dua kekuatan atau dua negara yang pada saat itu adalah sebuah negara yang sangat luar biasa yaitu Persia dan Romawi. Nah, tapi memang yang kita ambil kemarin adalah bagaimana keteguhan atau keberanian para sahabat pada saat itu menantang dua negara tersebut sehingga akhirnya atas izin Allah dan ridhonya Allah dua negara tersebut takluk di tangan Islam. Nah, intinya kemarin yang disampaikan Kak Ibrahim adalah kita disuruh melihat atau sering-sering membaca fakta-fakta sejarah terutama tentang Islam agar umat ini tidak krisis terhadap identitas dia sebagai Islam, itu merasa bahwa saya ini Islam adalah negara bukan agama yang tidak pantas untuk diperhatikan, padahal memang kalau kita ngelihat fakta, eh, ya mohon maaf ya, pencopet banyak Muslim. Di masjid paling sering kehilangan sendal siapa? Orang Muslim ya kan? Terus rata-rata penduduk miskin ya mohon maaf lagi-lagi disanatkan atau dilekatkan oleh penduduk Muslim. Nah makanya kemarin Kak Ibrahim tegaskan adalah kita patut nih harus sering-sering membaca sejarah Islam agar kita itu tumbuh rasa semangat atau semangat giroh untuk memperjuangkan Islam ini agar lebih jaya dan bisa kembali jaya pada masanya seperti pada kekhilafan terakhir itu adalah Utsmaniyah. Nah, itu intinya yang kemarin disampaikan ke Ibrahim. Jadi kita jangan sampai buta akan sejarah sehingga kita mudah untuk diarahkan kepada sejarah-sejarah yang di dalamnya itu justru banyak kepentingan-kepentingan dari orang-orang asing dan asing.
Nah, sebenarnya pada malam hari ini pengen bahas yang lagi rame Kak Ari, ya kan? Cuma karena Oh, benar. kita sudah punya materi sendiri, nanti kita melangkahi dari struktur kita gitu ya kan. Jadi kita sebenarnya pengen bahas yang lagi rame saat ini, yaitu mungkin sedikit sebelum memulai materi kita membahas sedikit perkara tentang yang lagi rame pada saat saat ini ya, yaitu tentang RUU Ciptaker atau bisa dibilang Omnibus Law ya kan. Nah, saya sendiri sebagai seorang pekerja sangat prihatin atas hal itu. Nah, nanti mungkin kita bisa Betul. bahas di hari Jumat mungkin ya, atau teman-teman nanti bisa gabung, yang lain ingin gabung, ingin live bareng via Zoom di live FB Kopi Tama, nanti bisa ikut kita bahas tentang masalah itu. Tapi pada malam hari ini kita spesial akan dibawakan sebuah materi oleh Kak Ari. Nah, ini nggak tahu ini materi apa yang ingin dibawakan Kak Ari, saya juga nggak tahu. Karena beliau belum ada bisik-bisik. Tadi cuma bisik-bisik sedikit sih. Bahaya kalau bisik-bisik, karena kita physical distancing, jaga jarak. Jadi nggak boleh bisik-bisik terlalu dekat. Jadi tadi bisik-bisiknya sebentar aja tadi sebelum live. Nanti mungkin bisa dijelaskan panjang lebar oleh Kak Ari langsung terkait materinya, sehingga nanti apa ya, bisa dibilang beliau membawakan materi yang memang ingin, materi ini mungkin kalau bisa dibilang terkait dengan suatu hal yang aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau kita kemarin itu sudah bahas tentang proses berpikir, ya kan, 3 pertanyaan besar, terus kode dan kodar, ya kan, itu semua tidak akan bisa terjadi atau terlaksana kalau kita tidak mengamalkannya dalam perbuatan dan menggunakannya dengan panduan-panduan dari Islam. Nah, pada malam hari ini akan dijelaskan oleh Kak Ari panjang lebar bagaimana sih cara berbuat berbuat amal atau melaksanakan sebuah perbuatan yang baik dalam pandangan Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung persilakan kepada Kak Ari untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada Kak Ari, saya persilakan. Oke, makasih Kak Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kajian malam ini, yang mana kajian jati diri seorang muslim bersama Kopi Tama dan bersama saya pemateri malam ini, Ari. Tidak lupa sholat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Karena perantaraan beliau lah kita bisa menikmati atau merasakan iman sampai sekarang ini. Apa yang mau kita bahas malam ini itu terkait tentang amal, tentang perkara perbuatan amal, ihsan dalam beramal. Apa yang dimaksud ihsan itu baik atau benar dalam beramal. Saya akan sedikit mengutip salah satu ayat Al-Quran yang bunyinya, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan di antara kamu mana yang lebih baik amalnya, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Itu sedikit kutipan ayat. Ada sebuah syarat saat kita melakukan amal itu diterima. Syarat diterima amal kita itu seperti tercantum di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yang mana Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi kita dalam beramal itu kita harus benar. Kita jangan mempersekutukan Allah. Karena kita orang yang soleh. Di dalam tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan ini 2 landasan yang bakal diterima. Yang amal kita yang bakal diterima dan diberi pahala oleh Allah.
Yaitu kita harus beramal itu dengan ikhlas karena Allah dan benar atau ihsan sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan ketentuan Allah yang tercantum dengan syariatnya Rasulullah. Yang pertama, kita tuh adalah kalau mau beramal kita itu harus ikhlas. Ikhlas itu sebetulnya salah satu makna dari syahadat yang setiap sholat kita itu membacanya. Mana tiada sesembahan itu selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah yang berhak kita sembah. Maka itu menjadikan tujuan kita dalam beribadah atau beramal. Hanya kepada Allah semata. Dan di dalam firman-Nya Allah menjelaskan, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Tercantum di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Jadi kita saat beramal kita tuh harus ikhlas. Agar amal yang perbuatan yang kita kerjakan itu memperoleh pahala dari Allah. Dan di dalam surah Az-Zumar ayat 2, Allah berfirman, maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatanmu. Jadi kita harus ikhlas dari hati untuk melakukan sebuah perbuatan amal agar Allah itu membalasnya dengan pahala juga. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap dengan ridha Allah. Jadi kita melakukan sebuah amal itu memang semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan ridha manusia. Kalau kita mengharapkan ridha manusia, itu nanti jatuhnya ke riya. Kita melakukan amal untuk dilihat manusia. Misalkan kita ini lagi sholat, nunggu orang rame dulu. Nah, itu riya. Jadi harusnya kita yang mendapat amal yang banyak, kita malah dapat yang sedikit, bahkan nggak ada. Itu. Atau contoh lainnya, saat kita lagi ngaji, ya enaknya kita ngajinya itu ya memang dengan tartil yang baik, tapi pas nunggu ada orang dulu kita ngajinya panjang, terus tartilnya yang bagus, tapi salah semua tajwidnya. Terus Rasulullah bersabda, nanti di pada mahsyar berdasarkan niat-niat mereka. Jadi saat kita melakukan amal, kita pasti ada niat. Tergantung niat kita itu apa. Kalau misalkan kayak yang tadi itu, kita sholat niatnya hanya untuk dilihat orang lain. Nah, itu nanti di pada mahsyar itu akan dibukakan semua. Itu niat itu hanya kita yang tahu. Tapi nanti setelah kita dikumpulkan di pada mahsyar, nanti Allah buka semuanya itu. Nanti dijelaskan, si fulan, kamu melakukan ibadah karena hanya untuk dilihat orang lain aja. Padahal di dunia terlihat khusyuk, padahal hanya untuk dilihat orang lain. Biar dia terlihat, si fulan ini soleh. Ternyata ada maksud tertentu, atau dia melakukan sesuatu itu niatnya jelek. Tuh. Dan beliau bersabda lagi, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, manusia dibangkitkan hanyalah di atas niat-niat mereka. Gitu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi itu, kita melakukan amal itu harus dengan niat yang baik. Terus apa keutamaan saat kita melakukan amal itu dengan ikhlas? Pasti ada keutamaannya. Keutamaannya itu yang pertama ya, kita memperoleh pahala dan ampunan Allah apabila kita melakukan amal itu dengan ikhlas. Jadi jangan kita melakukan amal itu serampangan, sembarangan. Ya mana kita
tujuannya ingin mendapatkan pahala, tapi malah kita tidak dapat pahala. Yang tujuan kita itu memperoleh ampunan Allah, tapi kita malah mendapat murkanya Allah. Itu keutamaan dari kita melakukan amal dengan ikhlas. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, tatkala ada seorang berjalan di sebuah jalan, ia mendapati dahan yang berduri atau dia mendapati paku yang membahayakan orang lain lah di tengah jalan, maka dia menjauhkan atau membuangnya ke dipinggirin biar orang-orang itu tidak menginjak paku atau duri itu sehingga tidak menimbulkan luka. Nah, barang yang seperti itu aja kalau kita niatkan dengan ikhlas, wah, duri ini menghalangi, nanti ada saudara saya yang menginjaknya dan bisa menyebabkan luka. Nah, itu bisa kita niatkan karena Allah itu mengampuni dosa kita. Kita memperoleh pahala juga. Tuh, makanya pentingnya niat kita saat melakukan amal. Meskipun itu hanya memindahkan duri atau paku dari tengah jalan. Tuh. Simple tapi berbobot. Terus kita itu jangan sekali-sekali menyepelekan hal-hal kecil. Contohnya kayak tadi tuh. Nanti ada paku sudah di pinggir, malah kita tengahin, enggak apa-apa lah biar kena orang lah. Nah, itu salah itu. Itu malah mencelakakan saudara kita sendiri. Di dalam Rasulullah pernah bersabda, janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun meskipun hanya senyuman. Saat kita bertemu dengan saudara kita, saudara sesama muslim atau bahkan saudara kandung kita, jangan lupa kita mengucapkan salam, karena salam itu ringan diucapkan tapi berat memang tidak diamalkan. Tapi akan lebih baik kalau misalkan kita itu mengucapkan saat meskipun kita tidak kenal ya, kita tidak kenal sama orang, senyumin aja. Senyum itu ibadah. Saat kita senyum juga itu sebetulnya membuat awet muda. Kayak saya ini, kelihatan tua. Kayak masih muda. Oh, masih muda. Senyum. Alhamdulillah. Iya, tapi kalau kebanyakan senyum nanti dikira orang gila lagi. Nah, itu sudah. Jadi yang sederhana itu kita senyum aja. Meskipun kita nggak kenal. Kalau kita senyum, otomatis orang itu pasti juga, wah, orangnya masnya senyum juga lah. Orang nggak berat juga, orang tinggal senyum aja. Apalagi kalau misalkan dengan orang yang sudah kita kenal, kita tambahkan dengan salam, itu akan lebih baik. Memang salam itu nggak wajib, tapi kalau kita memberikan salam, orang yang mendengar salam kita itu wajib untuk menjawabnya. Jadi lebih baik ya kita yang memberikan salam, agar kita mendapatkan kebaikan juga dari jawaban salam orang lain itu. Tapi itu nggak berat. Tapi kalau gimana kalau senyumnya sama ukti ini? Nah, ini nih. Ayo. Itu krokodil nanti dikira krokodil lagi, ya kan sulit. Ayo, tadi bilangnya Kari senyum sama semua orang, nanti tiba-tiba yang nonton, bilangnya Kari harus senyum semua. Nanti ukti di jalan disenyumin. Assalamualaikum ukti sambil senyum. Nah, berarti kan harus ada batasan dong. Kalau untuk itu kita itu harus punya batasan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau misalkan ada di dalam sebuah hadis yang pernah saya baca bahwa kita itu saat melihat lawan jenis itu kita menundukkan pandangan. Ya, kalau misalkan diberikan salam ya, kalau saya sih lebih nundukin pandangan aja sih. Nggak berani juga misalkan nggak kenal assalamualaikum ukti, wah nggak berani. Lebih baik tundukin pandangan aja lah. Iya. Cari aman baiklah. Cari aman ya. Berarti tuh dengerin teman-teman, jangan salah kaprah loh. Nanti kan bilangnya Kak Ari tadi kan, makanya saya ralat langsung tadi saya potong. Tadi kan Kak Ari bilang senyum sama semua orang.
Nah, tadi Iya. dikasih tahu sama Kak Ari, tapi bagaimana kalau senyum dengan lawan jenis atau bukan mahram? Nah, tadi disampaikan Kak Ari, boleh saja jawab salamnya tapi sambil menundukkan pandangan. Nah, jadi dia langsung ditelan mentah-mentah tadi omongannya Kak Ari loh. Nanti langsung setiap ketemu cewek cantik di ehem-ehem, Assalamualaikum Assalamualaikum. Ukti, Ya, sambil senyum. Dasar krokodil. krokodil. Lanjut Kak Ari. Bahaya ya. Nah, itu tadi tuh jangan menyepelekan amal meskipun itu sederhana. Ya, termasuk tadi itu kita memberikan senyuman ke saudara kita. Tuh. Tapi kalau untuk yang tadi tuh yang bilang Kak Sandy itu sama lawan jenis, kita kalau bisa menundukkan pandangan. Hmm. Itu. Habis itu eh, perbuatan amal kita yang ikhlas itu bisa menaklukkan setan. Karena saya pernah membaca di dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an, surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40 yang artinya bahwa iblis itu berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat." Jadi ceritanya ini iblis ini sudah dikutuk Allah menjadi makhluk yang sesat. Dan iblis berkata, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik sebuah perbuatan maksiat. Jadi orang melakukan perbuatan maksiat, jadi ini dari sudut pandang iblis dilihatnya jadi sebuah kebaikan. Nah, itu iblis sudah bersumpah kepada Allah seperti itu untuk menyesatkan umat manusia. Untuk menyesatkan umat manusia di bumi. Dan begitu banyaknya saudara kita itu yang tersesat oleh sumpahnya iblis ini. Semoga kita dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin. 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 Nah, dan kelanjutan dari ayat tersebut itu kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi enggak semua umat manusia itu yang muslim itu bisa digoda oleh iblis. Dan iblis pun menyebutkan bahwa hamba-hambanya Allah yang mukhlis itu dijaga, tidak bisa digoda sama iblis. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surah Shad ayat 82 sampai 83, dan iblis menyebutkan lagi, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Yang tadi itu kan surah Al-Hijr, dan ini Quran surah Shad. Dan apabila kita melakukan amal dengan ikhlas, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, itu kita mendapat perlindungan Allah nanti di akhirat. Kita akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di akhirat, sama tercantum Rasulullah pernah bersabda, 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari akhir nanti, pada hari kiamat. Dan 7 golongan itu termasuk imam yang adil atau pemimpin yang adil. Itu akan mendapatkan naungan dari Allah nanti di akhirat. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Itu. Jadi kita ini termasuk pemuda. Jadi kita maksimalkan masa muda kita itu dengan amal-amal baik, kita melakukan kebaikan. Apabila kita pernah melakukan kesalahan di masa sebelumnya, misalkan umur kita yang sekarang ini, kita pernah sholat, kita pernah melakukan perbuatan maksiat, yaitu bisa dari zina mulut, kita melakukan perbuatan yang kotor, kita melakukan zina mata, melihat sesuatu yang tidak baik. Nah, kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah, dan semoga kita itu termasuk pemuda yang tercantum dalam hadisnya Rasulullah ini, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi 7 golongan yang dinaungi Allah nanti di akhirat.
Dan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid-masjid. Jadi saat kita lagi berjalan, terus kita lagi safar, kita mendengar suara azan, kita mampir, kita sempatkan sholat, dulu, kita utamakan sholat di masjid. Tapi kalau misalkan kayak di masa sekarang ya, di masa pandemi ini, ya memang ada suatu apa persoalan ya, yang nggak memungkinkan kalau misalkan kita merasa ragu-ragu kita untuk ke masjid apabila di masjid itu di lingkungan kita ini lagi rawan, lagi masa pandemi, ada yang terindikasi virus corona, virus COVID, itu lebih baik kita hindari. Jadi kita bisa melakukan sholat di rumah, bisa sendiri, yang masih jomblo, dan kalau yang sudah berkeluarga bisa berjamaah dengan keluarganya, bisa dengan anak, istri, orang tua, atau saudara-saudara yang lain. Itu. Jadi jangan kita memaksakan untuk melakukan ibadah tapi itu membahayakan nyawa kita sendiri. Tuh. Ada pengecualian. Terus dua orang yang mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina, dan ini yang terakhir, seseorang yang diajak, pemuda yang diajak untuk berzina oleh perempuan yang berkedudukan. Dia punya harta. Contohnya dulu itu kisahnya Nabi Yusuf, diajak berzina oleh permaisuri raja atau ratu dari sebuah kerajaan, dan dia menolak itu. Dan dia menyebutkan, saya hanya takut kepada Allah. Itu 7 golongan yang dinaungi Allah nanti di akhirat. Ini tercantum di dalam hadis riwayat Muslim. Terus saat kita melakukan amal dengan ikhlas, kita menjadi orang yang paling bahagia karena nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang mana tercantum di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyebutkan dari Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Dan Rasulullah pun menjawab, aku telah menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang mendahuluimu bertanya kepada aku tentang hadis ini, karena aku melihat semangatmu dalam mencari hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi semua perbuatan itu kita harus melakukannya dengan ikhlas agar kita memperoleh pahala dari Allah. Tuh. Dan salah satunya juga, doa kita itu akan terkabul kalau kita melakukan niat itu dengan ikhlas. Apalagi kita berdoa di sepertiga malam dengan bercucuran air mata, kita mengharapkan ridhonya Allah, kita sudah melakukan upaya dan kita berdoa, kita melakukan mengadulah kepada Allah. Insya Allah Allah akan mendengarnya dan doa kita akan dikabulkan. Yang penting niat kita itu ikhlas. Jangan kita itu niatkan sesuatu itu yang jelek. Contohnya apa ya? Contoh sederhananya, ya Allah, sambil nangis-nangis, semoga orang itu nggak selamat nanti. Wah, itu doa membunuh, itu tidak boleh. Meskipun kita dizolimi, tapi kita tetap doakan saudara kita itu yang baik. Ini menarik Kak Ari, sebelum dilanjut, saya ingin memotong, mohon maaf. Tadi kan terkait masalah doa nih ya. Nah, kadang itu yang saya herankan, justru orang-orang yang berdoa kepada Allah, bahkan mungkin, mohon maaf, orang-orang Muslim pada umumnya, sebagian mungkin ya, tidak semua, justru ketika dia meminta kepada Allah tuh merasa
nggak yakin. Nah ya kan tadi kan harus sungguh-sungguh nih ya niatnya Iya. ikhlas. Tapi yang sering saya temui mereka nggak yakin bahwa dengan dia berdoa Doanya kepada dikabulkan. ya dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah yang Maha Kaya, itu pasti terkabul, Hmm. tapi nggak tahu kapan waktunya. Iya. Nah, yang saya heran tuh seperti ini. Jangan sampai loh, bukan heran, jangan sampai kita ini sebagai orang Muslim, orang yang mengaku Islam, orang yang bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, tapi ketika meminta sesuatu kita ragu apa yang kita minta. Contohnya nih ya, Iya, betul. minimal ya. Tadi kan dibahas-bahas masalah jomblo nih ya kan. Tapi bukan menyinggung siapa-siapa nih ya, teman-teman yang menyaksikan Oh, live. santai, 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 santai. Jangan ngegas nanti ya. Misalnya gini, Santai, aku santai, santai. aku ingin mendapatkan jodoh. Tapi bolehlah dia ikhtiar, dia mencari. Tapi dia eh, ada keraguan dalam dirinya, masa Allah ngasih nanti Bisa aku dapat nggak ya? bisa dapat nggak ya jodoh yang seperti yang aku inginkan? Nah, ini yang kadang menjadi dilema bagi para pemuda, apalagi pemuda pada umumnya ya. Kalau orang tua itu nggak mungkin. Orang tua itu pasti mendoakan Dulu. anaknya, pasti tulus. Nggak mungkin ada orang Iya. tua yang mendoakan anaknya itu 50-50. Misalnya semoga eh, Sandy ini orangnya kayak tapi nggak mungkin deh kayak atau sedang-sedang aja nggak mungkin. Orang tua kalau doakan anaknya pasti 100%. Nah, kalau anak muda ini karena masih galau, masih dilema itu kadang nggak yakin dengan doanya. Stabil. Labil, minta ya Allah berikan aku harta yang banyak. Emang bisa ya dapat harta langsung banyak dari Allah? Atau ya Allah berikan aku pekerjaan yang lebih baik. Tapi nggak yakin dia, nggak yakin dengan kemampuannya untuk mencari pekerjaan yang layak. Terus dia nggak yakin kalau Allah itu bakal mengabulkan doa dia. Nah, kalau dari pandangan Kak Ari ini, sebelum seseorang melakukan doa dengan niatan yang luar biasa, kira-kira ada nggak? Apa sih yang harus memang kita sadari sebenarnya pada diri kita ketika kita ingin meminta kepada Allah? Pastikan Kak Ari pernah nih meminta. Pada momen seperti apa Ya, yang harus kita itu merasakan, banyak. gue butuh banget Allah, gue butuh banget minta sama Allah nih. Nah, kira-kira tipsnya ada Kalau nggak? Apa yang harus dilakukan gitu loh? kalau dari saya sendiri ya, eh, menempatkan segala kehidupan kita itu kepada Allah. Jadi kita jangan melakukan sesuatu itu tanpa Allah. Itu kalau saya. Karena kita itu diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Jadi kita melakukan sesuatu itu kira-kira Allah nanti seperti apa. Kalau misalkan kita berdoa, ya kita niatkan karena Allah, bukan karena niat yang lain. Habis itu kalau misalkan kita merasa ya, mungkin kita ada perasaan, doa kita ini terkabul atau enggak. Tapi kita pikirkan lagi, kita pikirkan lagi. Makanya kita pentingnya itu belajar ilmu. Kita baca-baca hadisnya Rasulullah bahwa doa itu semua dikabulkan. Doa itu semua dikabulkan, tapi ada waktunya. Bukan karena kita butuh sekarang, habis itu langsung ujuk-ujuk kita berdoa ya Allah dan langsung dikabulkan. Enggak. Allah itu memberikan sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai kemauan kita, gitu. Jadi ya, kalau misalkan kita merasa doa kita belum dikabulkan, bersabar. Yang penting apa yang telah kita lakukan itu semata-mata diniatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Itu. Kalau saya menempatkan segala sesuatunya itu karena Allah. Jadi kita bersandar kepada Allah. Jangan melakukan sesuatu itu tanpa Allah. Kita tanpa Allah is nothing. Bahasa apa enggak? Oh, kayaknya itu, iya. Itu sudah. Itu sudah. Kita tanpa Allah itu bukan apa-apa. Tapi ada kan memang disampaikan memang doa itu memang tidak langsung instan. Iya, Ketika kita betul. meminta kepada Allah, nanti dicari sama teman-teman hadis lengkapnya. Ketika kita meminta kepada Allah melalui doa yang tulus dan ikhlas, Allah itu akan mengabulkan. Tapi dalam 3 kondisi. Pertama, dikabulkan pada saat itu. Yang kedua, Hmm. Allah tangguhkan untuk suatu saat ketika kita mengalami musibah,
Allah berikan doa yang sudah lama kita sampaikan kepada Allah itu sebagai penolong kita. Yang terakhir adalah doa yang kita sampaikan adalah sebagai penolong kita di hari akhir nanti. Nah, jadi Ya, jangan, betul. nggak ada rugi-ruginya kan? Kalau kita Nggak minta ada sama ruginya Allah, sebetulnya kita berdoa itu. justru Makanya banyak-banyak harus aja berdoa. banyak-banyak aja kan? Allah itu kan maha kaya gitu Nah, loh. Jadi nah, nggak perlu ragu gitu kali ya. Seperti itu. ya kita nggak perlu ragu. Jangan sampai kita tuh malah berpikir, ah, Allah ini sudah memberikan kita kenikmatan begitu banyak. Ya, Masa kita mau minta banyak-banyak lagi, udah tahu diri betul lah. Kita nggak usah mikir kayak gitu. Allah itu maha kaya. Malah Allah itu lebih senang kalau kita itu banyak meminta kepada beliau, kepadanya. ya, betul 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 betul. Itu luar biasa. Lanjut Kari. Nah, dari ikhlas itu sebuah kekuatan dahsyat. Makanya kita melakukan segala sesuatu harus ikhlas karena dari hati dan mengharapkan ridha Allah. Terus kita bisa mendapatkan inayah atau perlindungan dari Allah. Bisa kita lihat dari kisah pasukan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan benteng terkuat di dunia pada saat itu, yaitu Konstantinopel. Beliau tuh berdoa, beliau dengan usaha juga, nggak serta merta aku mau menaklukkan itu tanpa usaha, enggak. Dan beliau tuh berusaha dengan ikhlas, dengan niat karena Allah itu. Jadi Allah itu pasti memberikan perlindungan juga itu. Dan yang tadi itu kita melakukan amal yang ihsan itu dengan ikhlas. Habis itu yang kedua itu dengan apa? Al-ittiba. Al-ittiba itu yang dimaksud dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kita melakukan amal itu harus dengan tuntunan, jangan sembarangan. Kalau kita melakukan amal sembarangan, itu malah akan tertolak. Itu Rasulullah merupakan salah satu uswatun hasanah yang harus kita tiru. Jadi kita itu jangan ngikutin orang yang bahkan kita tidak kenal. Contohnya K-pop, tidak perlu itu. Kita tidak kenal. Seru ini kalau bahas K-pop ini, saya senang ini. kita tidak perlu apalagi sampai mentransfer budaya K-pop ke Indonesia. Asik. Itu buat apa? Aduh, tidak paham lagi sudah saya. Itu ada uswatun hasanah yang, ada uswatun hasanah yang sudah dicontohkan dan kita tinggal ngikutin sebetulnya. Kita tinggal ngikutin adabnya beliau, perilakunya beliau, syariatnya beliau, dan apapun yang dikatakan beliau karena berdasarkan dari firman Allah, berdasarkan dari wahyu. Tuh, itu yang kita ikutin. Yang selalu kita sebutkan di dalam sholat kita. Saat kita bersyahadat juga bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad Rasulullah. Dan kita beribadah harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tuh. Ada ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Tuh. Firman Allah menyebutkan apapun yang dibawa oleh Rasul itu baik, dan kalau misalkan kita disuruh meninggalkan berarti ada kebaikan di dalamnya. Tuh. Yang mungkin kita nggak tahu apa kebaikan itu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kita tinggal disuruh samina wa atona, dengar tinggalkan. Maksudnya dengar patuhi. Kalau misalkan disuruh tinggalkan ya tinggalkan. Kalau misalkan kita disuruh menjalankan ya menjalankan. Itu aja. Sebetulnya kan tidak susah. Tapi kenapa banyak yang dibuat susah? Bingung juga saya. Jangan bingung-bingung, pegangan kalau bingung. Tidak ada buat pegangan ini. Aduh, jadi curhat, jangan, ampun. Lanjut. Ampun. Dan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman juga, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah
itu suri tauladan yang baik. Jadi uswatun hasanah yang saya sebutkan tadi itu. Dan Rasulullah memperingatkan agar meninggalkan segala perkara ibadah yang nggak ada contoh atau tuntunannya, seperti yang saya sebutkan itu. Ya. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusan dari kami, maka amal itu tertolak. Itu tercantum di dalam hadis riwayat Muslim. Di pojok, nggak tahu sebelah mana. Oh, kirain mau nyebut tadi pojok sebelah kanan, atas bawah. 2 baris dari bawah. Sayangnya ini Panjang. sayangnya ini bukan Ustadz Ari Hidayat. Ini Ari Hidayat, Ari Wibowo. Ari Hidayat. Dan saya menyebutkan lagi dalil kewajiban ittiba kepada Rasul, yaitu mengikuti perbuatan Rasul itu di dalam surah Ali Imran ayat 31, yang mana menyebutkan, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Jadi Allah sendiri berfirman di dalam ayatnya bahwa kita itu disuruh mengikuti Rasul. Jika kamu atau kalian mencintai Rasul, mencintai Allah. Tuh. Terus mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus melakukan amal itu dengan ikhlas? Dan yang kedua tadi itu dengan ittiba. Itu pentingnya kita menuntut ilmu agar kita tahu. Karena menuntut ilmu itu wajib. Dan menuntut ilmu itu bisa menaikkan derajat kita. Itu ada di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Cuma saya lupa tekstualnya apa. Terus menuntut ilmu itu sesuatu yang penting buat kita meskipun kita sudah tua. Karena kita belajar ilmu, menuntut ilmu di masa muda itu nanti bisa berguna juga saat-saat kita sudah tua. Itu bisa meraih kita kemudahan dan keberkahan juga, keberkahan hidup. Dan orang yang menuntut ilmu itu salah satu jalan menuju surga. Apalagi kita menuntut ilmu itu ada yang dituntun, ada yang diikuti, itu Rasulullah. Tuh. Habis itu saya ada mengutip tentang perkataannya Imam Syafi'i bahwa beliau menyebutkan, wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Yang beliau menyebutkan, yang pertama, kecerdasan. Jadi kita memang untuk menuntut ilmu kita harus cerdas. Dan yang kedua, dengan semangat. Nggak mungkin kita menuntut ilmu itu malas-malesan. Nanti kita mau berangkat, misalkan ya, kita mau berangkat sekolah lemas, nanti giliran pulang, oh cepat. Gitu. Jadi kita harus semangat. Dari berangkat, pulang juga semangat. Nanti sampai rumah, dipelajarin lagi. Itu. Terus dengan sungguh-sungguh. Jadi kita menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh juga. Jadi jangan malas-malasan. Terus yang keempat, berkecukupan. Kalau berkecukupan ini mungkin ya dari segi materi, tapi memang banyak yang saudara-saudara kita juga yang nggak mampu, tapi dia punya semangat yang tinggi. Terus yang kelima, kita bisa bersahabat dengan orang alim agar kita mendapatkan ilmunya dari ustadz atau dari kiai, ulama itu. Dan kita menuntut ilmu itu nggak ada namanya sebentar, pasti membutuhkan waktu yang lama. Dan itu semua tadi dari perkara-perkara yang kita niatkan saat kita melakukan amal yang ihsan. Jadi kesimpulannya itu niat kita itu harus ikhlas
ikhlas karena Allah, dan itiba, ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kita harus wajib terus menuntut ilmu agar amal kita itu makin ikhlas. Pentingnya menuntut ilmu itu, kita tuh biar belajar ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi kita tuh jangan merasa lelah. Terus biar iman kita itu kokoh saat kita menuntut ilmu dan belajar ikhlas. Dan bisa memahami sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi itu pemaparan dari materi yang saya sampaikan malam ini tentang ihsan dalam beramal. Yang pertama itu ikhlas, dan yang kedua itu ittiba. Dan kita harus menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan pada malam hari ini oleh Kak Ari ya. Yang saya tangkap adalah ternyata bukan perkara mudah ternyata ya untuk melakukan suatu perbuatan atau amal, ya kan? Tadi ada 2 poin, yaitu ikhlas dan ada tuntunan. Contohnya simpelnya begini, kita baru beli handphone nih, ya kan? Kita ikhlas beli handphonenya, tapi kita makainya nggak pakai tuntunan. Handphone kan seharusnya dipakai untuk alat komunikasi, tapi kita buat pakai ganjal pintu. Nah, tuntunannya salah. Atau kita beli mesin cuci, tapi bukan untuk melakukan mencuci pakaian, tapi kita cuci alat-alat spare part. Nah, itu tuntunannya salah. Nah, jadi bisa jadi dengan kita mengeluarkan uang atau materi yang kita miliki ikhlas untuk membeli barang tersebut, tapi tuntunan kita salah. Nah, itu jadi harus sinkron antara keikhlasan kita dan tuntunan yang kita ikuti itu yang mana. Nah, tadi disampaikan ke Ari, kenapa sih harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Simpel jawabannya. Siapa orang yang pertama pernah bertemu kepada Allah? Yaitu Rasul. Yang jelas pasti Rasul tahu apa yang diinginkan oleh Allah, ya kan? Agar umat atau hambanya Allah ini bisa masuk dalam surganya. Terus Rasul pernah melihat bagaimana ngerinya atau amat beratnya siksaan neraka, ya kan? Siapa yang pernah ke sana? Ya Rasul. Jadi kalau Rasul menceritakan tentang kengerian atau beratnya siksaan neraka, ya kita harus percaya karena kita harus mengimani Rasul karena itu adalah rukun iman, ya kan? Terus apa-apa yang Rasul bawa adalah wahyu dari Allah, ya kan? Itu jelas. Ibarat kata nih ya, Rasul itu sebuah nakoda di dalam kapal. Jadi kalau kalian ingin selamat, ikutilah Rasul. Ikutlah dalam satu kapal yang Rasul bawa. Makanya tuntunan yang Rasul pakai adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi yang dibilang Kak Ari tadi, ikhlas. Kita ikhlas mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, berarti kita harus secara otomatis kita harus mengikuti tuntunan atau aturan yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin orang mengaku cinta kepada Rasul tapi enggan untuk mengikuti aturan-aturan Rasul yang berasal dari Al-Quran dan Rasul itu sendiri. Ya kan? Logikanya gini, Kak Ari misalnya, Kak Ari itu orangnya ikhlas. Saya ikhlas masuk Islam. Kak Sandy, saya ingin, ya kan? Tapi saya bilangin, Kak Ari, tapi kita harus kita harus mengikuti aturan Rasul yang telah Rasul contohkan. Ya contohnya dalam perkara makan, yang simpel nih ya. Kalau Kak Ari mengaku cinta kepada Rasul, maka makan itu Kak Ari harus tangan kanan, bukan menggunakan tangan kiri. Dengan duduk rapi, bukan berdiri. Nah, itu orang yang betul-betul sudah ikhlas terus dia mengikuti tuntunan aturan yang ada. Dari mana aturan dan tuntunan itu kita contoh? Dari Rasul. Karena Rasul yang langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul itu langsung tanpa ada perantara lainnya. Kalau misalnya saya nih menjadi seorang pemimpin sebuah perusahaan. Bisa jadi saya menyampaikan kepada Kak Ari. Kak Ari menyampaikan lagi kepada bawahannya. Bawahannya Kak Ari menyampaikan lagi kepada rekan-rekannya. Itu pasti berubah.
Ya kan? Karena apa? Kita ini bukan orang yang bisa, manusia ini suatu wujud yang susah untuk dipegang omongannya, ya kan? Banyak janji-janji manis. Ibarat kata kalau apa ya? Kalau butuh dia mengumbar banyak janji, tapi ketika dia tidak butuh, dia melupakan. Nah, tapi kalau kita Nah, mengikutin, ya betul kan? Tapi betul betul betul. kalau Rasul kan tidak. Begitu kita ikuti apa kemauannya Rasul, kemauan Allah dan Rasulnya, maka yang kita dapatkan adalah surga. Tapi kalau kita mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia, maka yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Ya, tapi kita Betul. itu tidak ada menyinggung hal-hal lainnya ya. Tapi kita yang menyampaikan pada malam hari ini adalah berkaitan tentang dua hal yang tadi disampaikan oleh Kak Ari, bagaimana niat kita dalam melakukan amal atau perbuatan itu dengan ikhlas. Terus ketika kita Ya. ingin melakukan amal atau perbuatan tersebut, harus ada tuntunan. Nah, tuntunan ini harus mencontoh kepada siapa? Kepada orang, kepada makhluk yang memang Allah berikan kepercayaan, yaitu nabi atau rasul. Ya kan? Maka itu tidak akan ada sedikit pun kesalahan atau kegagalan dalam mengikuti apa yang dia bawakan gitu loh, atau dia risalahkan. Nah, jadi pada malam hari ini sangat luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi kepada Kari membuka wawasan kita bagaimana kita melakukan amal perbuatan yang baik, ya kan? Bagaimana diawali dengan niat, terus keikhlasan yang luar biasa, dan harus berdasarkan sebuah tuntunan yang memang itu tidak boleh melanggar batasan-batasan syariat atau hukum syara, yaitu hukum Islam. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari Kak Ari ada yang ingin ditambahkan atau yang di closing dari tema pada malam hari ini atau materi pada malam hari ini. Ya mungkin sedikit penutup bahwa kita sebagai manusia Ya, kita ada tujuannya. Tujuannya yaitu mengharapkan ridha Allah. Kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Jadi apapun perbuatan kita, kita sandarkan kepada Allah. Baik itu perbuatan secara ruhiyah ataupun dari hablum minallah atau hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah ataupun dengan manusia, kita sandarkan kepada Allah. Ini baik atau enggak? Jadi seperti materi yang saya sampaikan tadi ini, ihsan dalam beramal. oke. Itu aja kan. Terima kasih dari Kak Ari Teguh. Ari Teguh. Tadi Kak Ari Hidayat, sekarang Ari Teguh. Ari banyak profesi. Banyak profesinya kayaknya. Oke, alhamdulillah ya, sudah di penghujung acara. Tidak terasa waktu sudah mau menunjukkan pukul 9:15. Ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang menyaksikan live streaming FB Kopi Tama untuk terus menyaksikan program Jati Diri Pemuda Muslim setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20:15 sampai dengan selesai. Insya Allah kita akan membawakan materi-materi terkait tentang Islam, utamanya yaitu pemuda. Semoga apa-apa yang kita sampaikan ini menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, atau tambahan sakofa bagi kita untuk lebih memperkuat Islam dalam diri kita, terutama nanti ketika kita menyampaikan kepada orang lagi. Nah, Amin. tapi apa yang kita sampaikan pada malam hari ini atau episode-episode sebelumnya tidak terlepas jika ada kesalahan itu datangnya dari kami semua, pemateri maupun host, karena kita sadari kami masih al-fakir, masih perlu banyak belajar baik dalam hal menyampaikan materi ataupun menjabarkan secara detail setiap pembahasan yang kita sampaikan. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Kita hanya ingin berusaha menyampaikan yang terbaik, mengcopy paste apa yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan kepada kita sebagai umatnya atau hambanya. Kita berusaha sebaik mungkin, kalaupun ada kesalahan mohon dimaafkan baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih sekali lagi kepada Kak Ari yang telah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk bisa hadir di live streaming FB Kopi Tama dalam program Jati Diri Pemuda Muslim. Semoga apa-apa yang disampaikan pada malam hari ini bukan hanya berguna bagi teman-teman yang menyaksikan live streaming, tapi berguna bagi diri kita sendiri terutama. Ya, jangan sampai kita Amin. menyampaikan sesuatu kebaikan, tapi kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Maka jatuhnya kita adalah orang-orang yang sangat celaka di neraka nanti, karena sudah ada dikisahkan
di dalam Al-Qur'an, ketika orang melakukan kebaikan, menyampaikan kebaikan tapi dia tidak melakukan, maka hukuman atau siksaan yang mereka dapatkan akan lebih berat. Semoga kita semua dilindungi dari siksaan api neraka dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Oke, itu aja. alamin. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, jaga Protokol. protokol kesehatan, dan juga tetap stay at home. Jangan keluar kalau tidak ada Nggak kebutuhan yang perlu, memang nggak mendadak. penting-penting banget. Ya, boleh nongkrong, gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, tetap menjaga diri kita dan keluarga yang kita sayangi di rumah. Oke, terima kasih sekali lagi. Itu Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid. My Adventure. Terima kasih Kari. Sama-sama.